Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga sobat melihat malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diparingi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah di mana perjalanan ini merupakan kisah saya yang nyata di tahun 2020, seputar pada saat teman saya mendatangin saya karena sakit yang memang di luar kewajaran, dan disitulah banyak ditemui hal-hal yang misterius. Baiklah, sobat melihat malam, untuk singkatnya saya akan coba menceritakan kisahnya. Tapi sebelumnya jangan lupa, demi kelancaran video-video saya selanjutnya, pencet tombol subscribe. Kalau ada komen silahkan komen. Baiklah, bermula pada tahun 2020. Kala itu saya waktu itu sedang ada di rumah. Kebetulan hari itu hari Sabtu ya, sedang tidak ada pekerjaan. Sekitar pukul 11 pagi saya kedatangan seorang teman yang dari luar kota. Dia berduaan mengendarai sepeda motor. Nah, singkat cerita, setelah saya menemuin dia, ternyata teman yang memang sudah lama tidak ketemu. Sebut saja namanya Sarjon. Dan yang satunya yang dibonceng itu temannya Sarjon. Padahal saya belum mengenal dia. Sebut saja namanya Pak Hambali. Setelah saya persilakan untuk masuk ke ruang tamu, saya ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ternyata Sarjon mengutarakan niatnya berjumpa dengan saya itu membawa seorang teman, ya Pak Hambali ini, yang memang sudah 1 tahun kendala sakit di bagian mata sebelah kiri. Sepertinya ada apa itu tuh, ada yang mengganjal, bahkan merasa risih. Dia minta kepada saya untuk gimana solusinya. Namun saya sarankan kepada Sarjon ini, kalau itu urusan medis, coba aja berobat ke rumah sakit. Apa kalau memang rumah sakit terlalu jauh, ambillah yang terdekat, yaitu puskesmas. Tapi Pak Hambali menjawab bahwa dia sudah melakukan ikhtiari ke rumah sakit itu, bahkan sudah sampai 10 kali. Apalagi ke puskesmas, bahkan sampai ke dokter mata katanya sih. Namun setelah diperiksa, ternyata baik-baik saja. Obat sudah dia konsumsi. Berikut juga obat tetes yang diberikan oleh dokter dengan resepnya sudah dia pakai hingga beberapa resep lah dihabiskan. Namun hasilnya ya tidak ada perubahan katanya sih. Akhirnya mungkin karena saya tak Pak Sarjon itu mengetahui bahwa saya ini memang bidangnya di energi, barangkali bisa katanya sih. Setelah saya mendengar dari Pak Hambali keluhan maupun bagaimana ikhtiar, akhirnya saya coba memberanikan diri untuk menangani dia. Namun saya tidak menjamin bahwa penyakit tersebut akan bisa saya sembuhkan gitu. Saya tidak menjamin. Mudah-mudahan istilahnya si Allah Subhanahu wa taala meridoin. Setelah saya lihat kondisi mata begini, memang tidak ada apa-apa.
sepertinya normal-normal saja. Akhirnya coba saya putar cakra ajnanya. Setelah putar cakra ajna, cakra mahkota dan semua sudah saya benahin. Akhirnya kurang lebih 1 jam lah kita coba menyelesaikan struktur tubuh bagian luar, yaitu cakra-cakra. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, ya cukup lama lah setelah ditangani, kemudian ngobrol lah kurang lebih 1 jam. Akhirnya pamitlah Pak Sarjon untuk pulang. Nah, singkat cerita, seminggu kemudian Pak Sarjon dan Pak Hambali datang lagi ke rumah saya. Namun apa yang terjadi setelah pengobatan pertama, ternyata setelah saya tanyakan memang tidak ada hasil apa-apa katanya sih. Akhirnya saya terus terang, saya tidak bisa ke medis aja lah, dengan istilahnya sih dengan kondisi dan bukti nyata bahwa Pak Hambali itu tidak ada perubahan apa-apa. Nyupang kenapa kena Pak Hambali itu kekeh. Ya sudah Kang Idod, biarlah saya kesini lagi, hitung-hitung kita silaturahmi sambil ngobrol katanya sih. Akhirnya susah juga saya menolak ya, karena informasinya dia bersilaturahmi, bagaimana saya menolak kalau orang mau bersilaturahmi ke rumah. Akhirnya ya seperti biasa, seperti pada saat kedatangan yang pertama kali, ya ngobrol, ngopi, kemudian saya juga coba terapi lagi. Tidak ada tanda-tanda apapun, baik itu kondisi sisi spiritual maupun kondisi-kondisi bentuk-bentuk perubahan fisik, tidak ada. Cuma ya sudahlah, bagaimana, saya nggak bisa menolak, karena bagaimanapun Pak Hambali ini temennya Pak Sarjon, teman saya juga. Akhirnya kembali saya putar-putar semua cakranya, hampir 7 cakra saya putar. Nah, seperti juga hari-hari yang pertama, mereka pamit, akhirnya pulang. Nah, karena saya penasaran, saya akhirnya telepon Pak Sarjon itu, coba saya hubungin setelah pengobatan kedua, setelah 3 hari kemudian. Namun ya seperti tadi, bahwa memang tidak ada perubahan apa-apa. Akhirnya saya sarankan, sudahlah Pak Sarjon, kata saya itu, untuk yang ketiga kalinya mungkin saya sudah menyerah lah, saya nggak bisa, kata saya. Mungkin sebaiknya sih memang harus inten ke dokter spesialis mata. Apa kalau bisa ya di scan gitu ke ahlinya. Namun apa yang terjadi, sobat melihat malam? Seminggu kemudian Pak Sarjon dan Pak Hambi datang lagi ke rumah saya. Sepertinya saya malu, namun ya seperti perkataan sebelumnya, dia mau bersilaturahmi. Akhirnya kembali saya lakukan pengobatan yang ketiga dengan sama seperti pengobatan pertama, kedua, seperti itu saya lakukan lagi. Hampir kurang lebih 1 jam. Secara tidak terduga, itu di mata sebelah kiri yang bola mata bagian hitam, itu sepertinya keluar asap kecil lah, keluar asap kecil, kemudian perlahan-lahan keluar seperti benda. Saya kaget waktu itu, ini apa gitu. Dia bergerak dari bola mata hitamnya itu keluar, hingga kurang lebih timbul sekitar 2 cm. Saya sendiri kaget, ini apa ini? Akhirnya karena memang susah, sudah berhenti 2 cm itu, akhirnya saya panggil teman saya ini Pak Sarjon, agar dia bisa membantu saya untuk mengambil benda yang ada di bagian matanya yang keluar. Akhirnya saya coba ambil tisu, kemudian
Pak Sarjon suruh menahan kelopak matanya biar nggak berkedip, saya perlahan-lahan cobalah dengan membaca basmalah ya. Saya ambil itu benda yang ada di bagian retina hitam. Saya ambil, ternyata panjang. Sampailah benda itu tercabut semua. Saya kaget. Ternyata benda itu seperti bambu. Dan ternyata betul, itu sebenarnya bambu. Kurang lebih panjangnya hampir 5 cm lah. Saya kaget juga, kok ada di matanya Pak Hambali. Akhirnya setelah saya mendapatkan itu, kemudian saya bungkus dan ternyata bola mata Hambali tidak ada reaksi apa-apa. Darah juga tidak ada, cairan lain juga tidak ada. Akhirnya tetap saya menyarankan agar dia membeli obat tetes mata untuk infeksi. Barangkali ada infeksi yang memang tidak saya pahamin gitu. Nah, disitulah timbul keanehan. Bahkan saya bertanya kepada Pak Hambali, apakah Pak Hambali mungkin di kampungnya pernah motongin pohon bambu apa gimana hingga percikannya masuk ke mata. Ternyata tidak pernah katanya. Namun saya deteksi sisi lain, barangkali ada sisi-sisi yang goib, apa sisi-sisi yang mistik. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa, hanya bentuk fisik biasa. Nah, akhirnya setelah itu terasa sekali perubahannya bagi Pak Hambali. Matanya terasa lebih enteng. Bahkan seketika itu yang merasa mengganjal di bagian mata hilang. Karena apa? Bendanya sudah terambil. Nah, dia ngerasa berterima kasih sekali. Tapi mungkin saya juga ini karena bukan semata-mata usaha saya, tapi memang ada ridho dari Tuhan lah. Akhirnya setelah saya berbincang-bincang mengenai bagaimana asal mulanya benda itu memasukin mata, ternyata Pak Hambali sama sekali tidak paham gitu. Bahkan dia juga tidak mengerti. Ya sudahlah, yang penting kondisi Pak Hambali sehat seperti sedia kala. Akhirnya kembali Pak Sarjon dan Pak Hambali pamit kepada saya untuk pulang ke rumahnya. Nah, 1 minggu kemudian Pak Sarjon menelpon ke saya bahwa memang kondisi Pak Hambali sudah tidak punya kendala apapun di sekitar mata, bahkan seperti sudah sehat sedia kala. 2 minggu kemudian Pak Sarjon ngebel lagi kepada saya, Kang Idod, tolonglah bisa nggak main ke rumah saya, ya sekali-kali lah Kang Idod silaturahmi sekalian. Kang Idod mungkin masih ingat ya Pak Hambali katanya. Gimana sih Pak Sarjon? Dia sedang demam katanya, sudah hampir 3 hari. Kata saya, ya kalau demam sih itu aja lah ke puskesmas apa ke rumah sakit, kata saya itu. Kenapa harus ke saya? Ya sekalian lah Kang Idod main ke tempat saya aja. Barangkali ini reaksi dari mata. Akhirnya saya jawab, ya mungkin juga, tapi itu kan urusannya medis, kata saya itu. Mungkin ada yang ahlinya gitu. Tapi karena memang Pak Sarjon itu mendesak saya agar saya main ke rumahnya, sekaligus silaturahmi lah, yang dia sudah 3 kali silaturahmi ke rumah saya. Nah, dia pengen dikunjungin. Akhirnya saya menyetujui, menentukan hari luangnya ya biasa hari Sabtu. Nah, singkat cerita tibalah hari Sabtu yang saya janjikan akan berkunjung ke rumah Pak Sarjon ini. Saya menggunakan sepeda motor, langsung saya berjalan.
Alhamdulillah tidak terlalu lama sih, kurang lebih setengah jam lah. Saya sudah nyampe ke rumah Pak Sarjon. Nah, bertemu, dia sangat senang sekali dengan istrinya karena bagaimanapun kita sudah berteman sangat lama. Dari situlah kemudian saya diantarkan ke rumahnya Pak Hambali. Kebetulan tidak jauh dulu dari rumahnya Pak Sarjon, kurang lebih sekitar 10 meter lah di belakang rumah dia. Saya mengunjungi rumah Pak Hambali itu sekitar pukul 7 malam. Sungguh sangat memprihatinkan rumahnya. Rumahnya itu masih terbuat dari bilik ya, bilik bambu, dan lantainya juga masih tanah. Nah, setelah saya mendekati pintu kemudian mengucapkan assalamualaikum, ada jawaban seorang perempuan. Ternyata itu istrinya Pak Hambali. Saya dipersilahkan masuk. Saya bersama Sarjon akhirnya masukin ruang tamu. Namun Pak Hambali tidak terlihat. Kata istrinya, itu bapak ada di kamar, Kang Idon. Udah nggak bisa apa-apa, katanya sih demam sudah 3 hari. Jadi selimutan aja, bahkan untuk berjalan aja sudah nggak kuat. Akhirnya saya dengan Sarjon mendekati kamar Pak Hambali, dan betul Pak Hambali sedang meringkuk di salah satu sudut rumah yang ada ranjangnya di situ. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, kelihatan dia sangat pucat sekali. Bahkan untuk berbicara aja dia agak susah sepertinya. Akhirnya saya mendekatin, betul suhu tubuhnya memang panas sekali. Kata saya tanyakan bahwa ini Pak Hambali sudah minum apa Bu? Sudah ke puskesmas kemarin, di obatnya. Dia memberikan obat-obatan yang memang didapatkan dari puskesmas. Betul, di situ memang ada antibiotik, anti panas ya, dan macam-macam. Memang sudah sebagian dimakan. Cuma kelihatannya perubahannya ya ada perubahannya, cuma tidak begitu signifikan gitu. Setelah saya duduk di dalam kamar Pak Hambali sambil asik mengobrol lah, karena bagaimanapun sekarang Pak Hambali udah menjadi teman saya. Tiba-tiba ketika saya duduk, kaki itu seperti ada yang menubruk, des gitu, seperti itu. Saya kaget, apa ini? Kemudian di bagian punggung juga seperti ada yang nepuk. Padahal saya tidak punya pikiran yang aneh-aneh waktu itu. Akhirnya saya merasa, pikir saya mungkin ini hanya perasaan saya saja. Cuma itu berkali-kali. Coba saya berdoa, saya konsentrasi sebentar. Ternyata kebetulan waktu itu kepekaan saya muncul. Padahal saya tidak pernah mempunyai kepekaan yang seperti itu. Saya dikagetkan bahwa di ruangan Pak Hambali itu penuh dengan makhluk-makhluk astral yang bentuknya kerdil. Tidak seperti umumnya jenis makhluk-makhluk yang tinggi besar, menyeramkan, tidak. Ini kecil-kecil. Bahkan kurang lebih tingginya mungkin tidak nyampe lah setengah meter nih. Ternyata banyak di situ. Mungkin ada sekitar 20 sampai 30 sih, penuh. Bahkan main di situ semua. Pantesan kaki saya tersentuh, punggung saya ada yang menjahilin. Kok ini jenis makhluk apa, pikir saya itu. Nah, sejenak saya dalam renungan waktu itu mengamatin hal-hal seperti itu, Pak Sarjon menepuk punggung saya. Kang Idon, lagi ngelamun apa? Kaget saya waktu itu. Oh iya, kata saya itu. Enggak, ini saya lagi berpikir untuk apa sih sebenarnya sakitnya Pak Hambali
saya jawab seketemunya gitu. Karena memang kaget, saya juga kaget. Saya tidak utarakan bahwa di situ ada makhluk-makhluk seperti itu. Karena bagaimanapun mungkin yang pertama itu nanti dampak psikologi bagi Pak Hambali. Dia sedang sakit, dia menerima cerita saya hal-hal seperti itu, takutnya dia tersugesti. Dan yang kedua mungkin saya dianggap orang yang aneh kalau ngomong seperti itu, karena teman saya ini Pak Sarjon juga tidak melihat. Jadi biarlah sensasi dan penglihatan saya waktu itu buat saya sendiri. Ternyata betul makhluk itu sangat nakal sekali. Bahkan jahilnya luar biasa. Ada yang naik ke kasurnya Pak Hambali, ada yang loncat-loncat di meja, ada yang seperti koprol, ada yang masuk di kolong dipan. Banyak sekali. Bahkan dia keluar masuk. Saya heran, ini jenis apa? Pikir saya. Saya kalau berpikir ingat dengan cerita-cerita orang di luaran, barangkali itu sejenis tuyul. Tapi menurut saya bukan ya. Kalau tuyul masa bergerombol seperti ini? Seperti anak-anak sedang asik bermain aja lah di situ. Nah, karena memang situasi waktu itu terdengar oleh kepekaan saya ini ramai sekali, saya juga ngerasa risih, ngerasa pengap badan saya waktu itu. Akhirnya secara spontanitas saya berdoa dengan membaca surat-surat pendek yang saya pahami. Kemudian sedikit dari pelajaran mengenai energi itu saya coba hempas makhluk-makhluk yang ada di dalam ruangan Pak Hambali ini. Saya coba keluarin dengan niat saya sambil doa. Alhamdulillah secara bertahap 3 orang keluar, 4 makhluk juga keluar. Terus akhirnya semuanya keluar dari ruangan kamar Pak Hambali tersebut. Namun ya itu, kenakalannya luar biasa, sangat usil sekali. Setelah dia keluar, ada aja yang nyelonong masuk. Masuk 2, 3. Akhirnya terpaksa saya bendung dengan energi. Di mana dia akan masuk, maka dia terhempas. Dan alhamdulillah usaha saya berhasil. Nah, melihat dengan kondisi seperti itu, saya jadi terhentak waktu itu. Apakah saya akan bertanya kepada Sarjon mengenai kondisi makhluk itu? Barangkali dia orang di daerah tersebut akan mengetahui sejarah di kampungnya. Tapi sisi lain saya urungkan niatnya. Karena apa? Ada Pak Hambali yang sedang sakit. Itu biarlah nanti saja saya ngobrolnya nanti setelah di rumahnya Pak Sarjon aja, setelah keluar dari rumah Pak Hambali. Pikir saya tangguhkan dulu semua pertanyaan, semua tanda tanya di rumah Pak Hambali tersebut. Akhirnya setelah coba saya beresin lagi cakranya, ternyata betul Sobat Melihat Manan. Setelah saya deteksi aura Pak Hambali, ternyata auranya sangat tipis, sangat terkikis. Ya mungkin karena proses benturan aura makhluk-makhluk astral yang kecil itu, yang cebol, terlalu banyak. Nah, makhluk sendiri punya aura. Nah, manusia punya aura. Di mana dia bertumbukan, bergesekan, itu aura manusia akan terkikis. Apalagi jumlah makhluk astralnya begitu banyak. Nah, ini yang saya pikirkan dalam benak saya. Betul juga. Hingga setelah auranya kikis, maka daya tahan tubuh itu akan melemah. Dan virus-virus dari luaran akan mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah yang terjadi pada diri Pak Hambali. Setelah saya memahami seperti itu, akhirnya coba saya bersihkan cakra-cakra itu dari kotoran eterik-eterik yang memang menempel dari makhluk kerdil tersebut kepada Pak Hambali. Hingga
apapun yang dia minum, obat apapun, itu tidak berfungsi 100%. Nah, setelah saya buka cakranya, sebagian etriknya saya buangin ya. Jadi etrik itu kotoran dari makhluk halus, istilahnya virus dari makhluk halus. Kemudian saya coba bentengin dengan energi. Akhirnya seketika itu juga terasa hawa yang dirasakan oleh Pak Hambali. Badannya terasa hangat karena ada pasokan energi dari saya. Kemudian pikiran juga sudah mulai jernih ya. Nah, setelah saya kurang lebih di situ hampir 1,5 jam, saya juga merasa pengap. Akhirnya saya izin untuk keluar dari kamar Pak Hambali tersebut, menempati ruangan tamu. Nah, di ruangan tamu napas saya agak lega, perasaan agak gamblang sedikit. Akhirnya saya sarankan kepada Pak Hambali, coba Pak Hambali pindah ruangan lah, karena ruangan itu sudah pengap, katanya. Jangan di sini, ambillah di tempat kamar yang lain, apa di ruangan tengah, biar Pak Hambali itu tidak terlalu pengap pikirannya. Itu karena bagaimanapun kalau orang sakit pikirannya tidak jembar, tidak dienakin, maka untuk kesembuhannya sangat susah. Kemudian setelah saya di ruangan tamu melihat kondisi memang sisi-sisi astralnya memang sangat unik sekali. Bisa jadi nih apa yang terjadi pada Pak Hambali waktu dia sakit mata dan adanya sembilu, yaitu pohon sembilu tuh apa sih, potongan pohon bambu yang masuk ke mata, bisa jadi tingkah laku dari makhluk-makhluk usil ini. Bisa jadi itu. Nah, mengingat hal tersebut, akhirnya coba saya memberanikan diri untuk memberikan doa. Jadi saya minta sebaskom air, maaf. Kemudian saya doain, kasih energi. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menangkal makhluk-makhluk yang kerdil itu masuk ke dalam rumah Pak Hambali, supaya Pak Hambali tidak lagi direpotkan oleh dampak-dampak dari makhluk yang begitu banyak di luar rumah Pak Hambali ini. Setelah saya berdoa, kemudian saya memasukkan energi ke dalam air dicampur dengan garam. Waktu itu saya memberitahu kepada ibunya Pak Hambali, Bu, tolong nanti air ini dicipretin semua ke seluruh ruangan. Buat apa sih Kang Idot ini? Ya sudah, ini dicipretin aja. Tapi sebelumnya ibu harus membaca doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya. Itu aja. Jadi ibu nggak usah tahu pencipretan ini, intinya untuk inilah Bu, sebagai sarana saja, sarana untuk menangkal penyakit. Saya bilang serasio mungkin bagi ibunya Pak Hambali. Barangkali dia juga punya pemikiran yang berat nantinya, di mana saya ceritakan hal yang sebenarnya. Nah, setelah semua selesai, akhirnya saya pamit kepada Pak Hambali dan ibunya untuk kembali lagi ke rumah Pak Sarjon. Sampailah saya di rumah Pak Sarjon. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Akhirnya unek-unek saya di situ saya ceritakan kepada Pak Sarjon. Pak Sarjon, terus terang, waktu saya tadi di rumahnya Pak Hambali di kamar, saya sebetulnya tidak sengaja. Namun setelah beberapa sensasi yang saya terima, ada sentuhan kaki, ada tepukan ini, akhirnya saya merasakan, bahkan saya bisa melihat banyak makhluk-makhluk cebol
makhluk astral yang cebol banyak sekali di dalam rumah, apalagi di kamarnya. Nah, kalau boleh tahu Pak Sarjon, pernah nggak mendengar jenis makhluk-makhluk ini di wilayahnya di kampung Pak Sarjon ini? Akhirnya Pak Sarjon bercerita, betul Kang Idod, saya dikasih tahu sama orang-orang tua saya bahwa di kampung saya ini sangat terkenal penghuninya dari zaman dulu itu jenis makhluk-makhluk yang kerdil katanya. Itu sisi lain, berbeda dengan tempat-tempat lain. Di sini banyak sekali komunitas itu. Nah, itu saya cerita dari orang tua saya katanya sih. Oh, begitu ya. Ya karena di sini kan posisinya agak jauh dari kota. Kemudian posisinya seperti di perbukitan tinggi. Nah, dulu belum banyak orang yang tinggal di sini, masih hutan belantara. Entah apa, entah gimana, memang dari dulunya ini suatu perkampungan makhluk-makhluk seperti itu. Cuma karena sekarang sudah banyak, masyarakat sini akhirnya sudah tidak mempedulikan lagi. Oh, akhirnya saya memahamin bahwa jenis makhluk kerdil ini bukan makhluk-makhluk kiriman, makhluk-makhluk yang memang ditujukan untuk menyakiti seseorang, bukan. Tapi dia adalah penduduk setempat yang seperti komunitas manusia lah, sudah ada di zaman-zaman sebelum kita hadir. Jadi maklum kalau di situ kemudian tempat dia ditempatin oleh manusia hingga terjadilah perselisihan seperti itu kurang lebih, kata saya. Pak Sarjon hanya mengangguk-angguk. Akhirnya saya coba kasih lagi saran agar jangan lupa air yang sudah saya doain dan dikasih energi untuk dikucurkan secukupnya, seperlunya ke seluruh ruangan rumah, biar maksudnya makhluk-makhluk tersebut tidak akan bisa masuk lagi ke dalam rumahnya Pak Hambali, hingga Pak Hambali itu akan memudahkan untuk penyembuhannya. Obat maupun resep-resep dokter yang dia makan akan berjalan lancar. Pak Sarjon hanya mengangguk. Insya Allah Kang Idod, nanti coba saya pantau, saya pastikan lagi, barangkali lupa dia. Ya sudahlah, ini sudah cukup malam. Saya permisi dulu Pak Sarjon. Mudah-mudahan Pak Sarjon dan Pak Hambali diberikan kesehatan. Amin, kata itu. Singkat cerita, akhirnya saya pulang. Saya nyampelah di rumah sekitar pukul jam 12 malam. Rasanya badan itu capek karena memang perjalanan walaupun tidak terlalu jauh, lokasinya memang agak ke atas. Posisinya di perbukitan. Nah, singkat cerita, kurang lebih 2 hari setelah saya mendatangi rumahnya Pak Hambali, saya mendapat telepon lagi dari Pak Sarjon. Kang Idod, tolonglah ke sini. Ada apa lagi, kata situ. Ini kalau Pak Hambali setelah Kang Idod datang tuh besoknya sembuh. Cuma sekarang istrinya katanya yang sakit. Barangkali menular kali. Enggak, sakitnya beda, kata Pak Sarjon. Apa kata Pak Sarjon kira-kira yang dirasakan? Mukanya bengkak-bengkak semua katanya sih. Kok aneh, kata situ. Mungkin alergi kali. Gitu. Kurang tahu ya. Udah Kang Idod kesini lagi aja ya. Maaf nih Kang Idod, banyak ganggu. Gini. Bilang akhirnya dia berbicara dari kesana ke sini. Saya ngerasa kasihan juga karena bagaimanapun kondisi Pak Hambali seperti itu. Mungkin dia untuk berobat ke rumah sakit, apa ke dokter ini, sisi finansialnya apapun dari lokasi rumahnya ke kota itu cukup jauh, jadi memerlukan dana yang banyak. Ya terpaksa akhirnya saya, insya Allah lah, saya akan malam ini juga saya akan ke sana. Kemudian Pak Sarjon menutup teleponnya. Kang Idod, saya tunggu ya. Ya insya Allah lah.
Singkat cerita, kebetulan hari itu sama seperti pada saat saya kunjungan pertama di hari Sabtu. Saya ngambil waktu yang eh, agak luang. Akhirnya saya berangkat seorang diri menuju rumah Pak Sarjon dengan mengendarai sepeda motor. Sampai juga akhirnya di sana kurang lebih jam 7 malam. Setelah saya menemui Pak Sarjon, saya diantar ke rumah Pak Hambali dan saya kaget setelah bertemu dengan ibunya. Bahkan yang sekarang yang membuka pintu itu bukan ibunya, Pak Hambalinya. Kalau yang awal ibunya, karena Pak Hambali sakit. Sekarang gantian, istrinya Pak Hambali yang sakit, Pak Hambalinya sudah pulih. Hingga yang membuka pintu Pak Hambali. Waalaikumsalam Kang Idod. Waduh, ngerepotin terus nih ya, saya nggak enak. Udah Pak, santai aja. Saya juga hitung-hitung main ke sini refreshing lah, mencari udara dan situasi yang agak pegunungan kata itu, dibanding di kota saya sumpek sekali. Ya syukurlah Kang Idod mau silaturahmi, amin gitu. Akhirnya ini Kang Idod, Pak Hambali berkata, tuh istri saya tuh lihat mukanya. Kemudian istrinya keluar dari kamar. Saya kaget, mukanya seperti bola, semuanya bengkak. Tapi sekujur tubuhnya normal. Akhirnya istrinya Pak Hambali duduk di sebelah saya di ruangan tamu. Saya perhatikan mata aja sudah tidak terlihat, seperti sipit, tertutup dengan bengkak-bengkak. Seperti habis orang yang dipukulin. Kaget saya waktu itu. Coba saya tanya, Bu, Ibu punya alergi enggak? Wah, saya nggak ngerti gitu-gituan Kang Idod. Saya dari dulu nggak pernah punya penyakit gini. Maksud saya gini, kalau Ibu punya alergi, kemudian makan pantangan yang dipantang di penyakit alergi, maka tumbuh seperti itu. Seperti alergi itu bisa aja, mungkin alergi udara, alergi makanan. Ibu makan ikan laut nggak? Enggak, saya nggak makan ikan laut. Di sini jauh dari laut, Kang Idod. Bahkan kalau mau tahu, tanya tuh Bapak. Saya makan tahu sama tempe aja tiap hari. Oh, saya pikir alergi, berarti bukan ya, kata saya itu. Enggak lah Kang Idod, saya nggak pernah punya penyakit seperti itu. Saya perhatikan, sungguh memang muka itu tidak berbentuk manusia lagi. Sepertinya semuanya bengkak semua. Akhirnya saya tanya, Ibu awalnya gimana kok bisa begini? Nah, akhirnya istrinya Pak Hambali bercerita, begini Kang Idod. Kang Idod kan nyuruh saya untuk menyipratkan air ini sekeliling rumah, bahkan di dalam rumah, di kamar-kamar. Waktu itu saya lakuin, saya cipretin semua. Nah malamnya saya nggak tahu, seperti mimpi dan tidak mimpi katanya. Didatangin anak-anak kecil, orang-orang kerdil. Saya juga tidak tahu itu makhluk apa, kata istrinya Pak Hambali. Karena dia masuk ke kamar saya, akhirnya saya usir. Udahlah kamu jangan kesini, saya mau tidur. Nah itu spontanitas dari istrinya Pak Hambali. Antara sadar tidak sadar dia bicara seperti itu. Namun bukannya menurut katanya sih. Bahkan yang lain masuk, kurang lebih ada 30 makhluk masuk kamar saya, mukulin saya Kang Idod. Ada yang nempeleng, ada yang nyubit. Saya sampai dikeroyok. Lah itulah saya bingung, ini saya mimpi apa enggak. Nah hampir 2 hari saya dipukulin seperti itu Kang Idod. Nah setelah 3 hari kemudian timbullah bengkak-bengkak. Kata saya itu. Nah saya mendengar cerita dari istrinya Pak Hambali. Saya tidak aneh karena saya pernah melihat makhluk apa yang diceritakan istrinya Pak Hambali tersebut. Cuma yang jadi anehnya, kok bisa dia berinteraksi dengan manusia hingga menyakitin secara fisik.
ini sesuatu yang memang di luar nalar. Cuma bagaimanapun saya sudah tidak mau berpikir lagi keanehan tersebut. Jadi saya harus cepat-cepat menyelesaikan keluhan istrinya Pak Hambali tersebut. Akhirnya setelah saya mendapat banyak cerita dari istrinya Pak Hambali, Pak Sarjon dan Pak Hambali hanya bengong saja. Sepertinya mungkin di pikiran mereka mungkin Ibu Hambali ini bermimpi berhalusinasi. Karena lihat dari rumahnya dia hanya melongo aja. Nah, disitulah akhirnya coba saya dengan tidak panjang lebar, takut akan melebar kemana-mana cerita ini, bahkan nanti dampaknya meresahkan warga-warga sekitarnya. Jadi saya coba nggak usah berbicara ke siapa-siapa Bu ya, yang penting sembuh, kata situ. Iyalah Kang Idod, ngapain, saya juga cerita, kalau cerita kayak gini ada orang percaya ada orang enggak, katanya. Tapi intinya kok muka saya jadi bengkak, intinya itu gimana lah Kang Idod supaya saya ini agak sehat lagi. Ibu udah ke puskesmas belum? Ya nggak sempat lah, kata situ. Nantilah setelah Kang Idod nerapi saya, insya Allah nanti saya kalau punya uang saya akan ke puskesmas. Akhirnya coba saya terapi, saya bersihkan seperti saya menangani Pak Hambali. Cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorok, cakra dada, cakra pusar, cakra sek, dan cakra tulang ekor, 7 cakra utama saya bersihkan semua. Bau asap menyengat seperti bakaran sampah itu keluar dari tubuh istrinya Pak Hambali. Pekat sekali, seperti keluar hawa seperti asap bakaran, warnanya abu-abu kehitam-hitam. Dia keluar dari sekujur muka dan di atas kepala, banyak sekali, pekat sekali. Saya putar terus sampai napas saya itu sesak. Nah, setelah akhirnya perlahan-lahan asap sudah mulai agak jernih, akhirnya saya coba tutup dengan memperbaiki aura dia. Nah, selesailah penanganan saya pada istrinya Pak Hambali dengan teknik-teknik pernapasan. Seketika itu juga ada bagian yang bengkak itu mulai mengempes, cuma tidak terlalu kentara, cuma ya nggak masalah lah. Setelah saya selesai penanganan, kemudian saya sarankan kepada Ibu Hambali ini agar tetap dia berobat ke medis, karena barangkali ada dampak-dampak dari virus, kemudian dari kondisi-kondisi apa yang pernah ibu rasakan sakitnya, barangkali ada dampaknya ke medis. Ya akhirnya menyetujuin, insya Allah Kang Idod besok saya ke puskesmas. Akhirnya saya pamit kepada Pak Hambali dan Sarjon karena memang waktu sudah larut malam, saya pulang. Nah, belum juga menjelang 2 hari, baru 1 hari lah besoknya Pak Sarjon ngabel ke saya, alhamdulillah Kang Idod, itu istrinya Pak Hambali belum ke puskesmas nih, dia udah sembuh langsung seketika itu. Malamnya perubahannya sangat banyak, katanya sih. Ya syukurlah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi dia. Bisa jadi pada saat dia menjepretkan air itu, mungkin dia tidak membaca doa, hingga tertembuslah pertahanan istrinya Pak Hambali itu daripada serangan makhluk-makhluk yang kerdil ini. Jadi apapun, segala kegiatan lakukanlah dengan doa, minta perlindungan. Ya mungkin itu Kang Idod kayaknya sih dia lupa, pikir hanya nyipretin aja pakai doa, kata dia tuh. Ya mungkin itulah kelalaian manusia, dia menggampangkan sesuatu hal, tapi di
eh, balik itu banyak musibah. Nah, itu aja Pak Sarjon. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ibu itu banyaklah bebersih di rumahnya. Kemudian ruangan itu jangan pengap, diberilah wewangian apa cahaya matahari, hingga makhluk-makhluk yang akan bersemaian di rumahnya Pak Hambali itu merasa enggan, merasa gelisah, maka dia akan keluar. Tapi kalau rumahnya jauh dari matahari, kumuh, dan lain sebagainya, itulah yang disukain makhluk-makhluk tersebut. Ya, Kang Idod, insya Allah lah saya nanti kapan-kapan silaturahmi lagi dengan Pak Hambali ke rumah Kang Idod. Insya Allah. Ya boleh, monggo, silahkan datang ke rumah kapan-kapan waktunya. Insya Allah kalau saya memang lagi ada di rumah. Nah, itulah kisah perjalanan saya di tahun 2020. Mudah-mudahan perjalanan ini, cerita perjalanan ini menjadikan hikmah pada kita semua, di mana yang kita tempatin ini dimanapun pasti tidak menutup kemungkinan disitulah ada penghuni makhluk-makhluk astral. Jadi intinya bukan kita mengusir makhluk-makhluk tersebut karena memang tempatnya terlalu banyak, tapi bagaimana kita menjaga dari pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk di sekitar kita. Itulah Sobat Mayat Malam yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.